Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Kita sekarang masuk atau kita kembali belajar bersama yaitu dua bait saja ya, yaitu bait ke-8 dan juga 9 dari An-Nazmul Asghar fil Fiqhi. Nazamnya Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Kita masuk sekarang ke al-fardu, yaitu atau rukun. Apa saja rukun-rukunnya? Dan ini bait ini mempermudahkan kita untuk menghafal rukun-rukun wudu. Ya, jadi kalau misalnya lupa nih rukunnya apa saja sih? Kalau misalnya kita ditanya kan misalnya, coba kamu sebutkan rukun-rukun wudu itu apa saja? Nah, kalau sebenarnya kita tahu, ya tapi karena kita mungkin nggak biasa mengurutkan, maka oleh nazim ini dipermudah untuk kita, itu dibuatlah nazam seperti ini. Maka ini penting sekali untuk dihafal gitu ya, supaya kita ingat apa saja rukun-rukun wudu gitu ya. Nah, kita langsung masuk ar-ruknul awal ya, rukun yang pertama. Situ ada nomornya. Wal fardu ghuslul wajhi wal yadaini mashun li ra'sin ghuslu karrijlaini. Rukun yang pertama yaitu ghuslul wajhi, yaitu apa? Membasuh wajah. Ya, membasuh itu gimana? Yaitu mengalirkan air ya, mengalirkan air ke wajah. Maka adapun maudhi' atau bagian-bagian yang harus dibasuh ya di wajah itu apa saja? Yaitu dari ya telinga ke telinga. Ini apa? Ardon gitu ya. Lebarnya, yaitu lebarnya adalah dari telinga ke telinga itu yang dibasuh, kemudian itu secara lebar. Kemudian adapun secara tulan gitu ya, yaitu dari tumbuhnya rambut kepala paling ya, rambut kepala ya, tumbuhnya rambut kepala di depan itu ya, atau misalnya kurang lebih kita bilang di dahi lah gitu ya, di situ kan ada rambutnya. Kemudian sampai kemana? Nah, sampai ke bagian paling bawah dari wajah atau tempat jenggot, kita bisa katakan secara ringkasnya demikian. Artinya kita basuh kanan kiri ya, dari telinga ke telinga sampai telinga gitu ya, bagian kanan gitulah kurang lebih lebarnya. Kemudian atasnya apa? Nah, atasnya yaitu dari min manabitis syari, dari tumbuhnya rambut gitu ya di wajah. Kemudian di atas itu maksudnya di kepala awalnya. Kemudian ujung bawahnya mana? Ke bawahnya bagian jenggot lah kurang lebih seperti itu. Itu harus dibasuh. Kemudian wal yadaini, kemudian rukun yang kedua yaitu membasuh tangan. Apa tadi? Dua tangan dari ujung jari gitu ya sampai ke siku. Jadi sikunya juga dibasuh gitu ya, ujung tangan, ujung jari sampai ke siku, dan sikunya pun dibasuh. Di sini ada terjadi khilaf ya, tapi yang jelas adalah al-yadain ini masuk juga, yaitu sikunya juga dibasuh begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mashun niroksin. Apa? Mengusap kepala ya, seluruh kepala ya. Kalau dalam mazhab Hambali itu seluruh kepala itu diusap ya. Itu fardu atau rukun yang ketiga, itu mengusap kepala. Dari awal kepala, afdolnya adalah dari awal kepala ya sampai ke belakang gitu ya, ke belakang. Jadi bukan dari belakang dulu ya, tapi afdolnya adalah dari depan kepala. Jadi bukan, atau dari samping misalnya, tapi dari depan kepala begitu. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah ghuslu karrijlaini. Itu apa? Membasuh kedua kaki ini dari ujung jari itu sampai kemana? Sampai ke kedua mata kaki ya, dua mata kaki juga dibasuh ya, itu fardu atau rukun wudu. Kemudian rukun selanjutnya apa? Wal fama wal anfa minal wajhi ala wal udhna min ra'sika tartibun bila. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah dalam mazhab Hambali adalah wal fama wal anfa minal wajhi ala. Jadikanlah wal fama yaitu mulut, wal anfa dan juga hidung, bagian minal wajhi, bagian dari wajah. Ya, ij'ala, jadikanlah al fama wal anfa minal wajhi. Itu apa? Hidung dan juga atau mulut dan juga hidung itu bagian daripada wajah. Maksudnya apa? Yaitu dibasuh juga. Dan basuhnya mulut dan hidung itu gimana? Jadi kalau mulut misalnya madmadah, maka rukun. Madmadah itu rukun. Kemudian juga istinsyak.
Ya, kalau hidung yaitu maksudnya istinsyak, masukkan apa? Masukkan air ke dalam hidung. Ya, kemudian setelah itu ya dikeluarkan tentunya. Ya, istinsar gitu ya kalau nggak salah. Jadi dikeluarkan air jangan dari dalam hidung. Artinya ini wajib. Jadi wajib buat madhah yaitu kumur-kumur, dan juga wajib istinsyak yaitu menarik air ke dalam hidung gitu ya, kemudian dikeluarkan gitu ya. Maka ini masuk ke dalam wajah juga. Nah, adapun nanti di sini khilaf ya. Kalau dalam mazhab yang lain itu dikatakan bahwasanya cukup ghusl wajhi, membasuh wajah, mengusap membasuh tangan, mengusap kepala, dan juga membasuh kaki. Nah, mulut dan juga hidung ini bukan rukun ya, dalam mazhab lain ini bukan dikatakan rukun gitu ya. Nah, ini khilafnya panjang, tapi kita lihat saja di mazhab Hambali di nazam tersebut yang sedang kita pelajari sekarang, yaitu mulut dan juga hidung dia masuk ke rukun wudhu begitu ya. Kemudian wal udhna min ra'sika ya, dan juga telinga. Jadi telinga itu masuk ke bagian kepala juga. Jadi maksudnya apa? Dia rukun juga gitu ya. Rukun untuk diusap juga. Ya, gitu ya. Jadi ketika kita mengusap kepala, telinga juga jangan lupa gitu ya. Karena dan wajib ya, karena ini rukun. Dalam mazhab Hambali, udhna min ra'sika. Ya, udhun atau telinga itu bagian juga dari kepala. Maka harus diusap juga gitu ya. Nah, ini khilaf juga gitu kan. Ada yang mengatakan dia bukan rukun begitu ya. Tapi kita sesuai dengan nazom berikut ini, nazom yang sedang kita pelajari ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, rukun yang kelima adalah tertibun, yaitu tertib. Maksudnya nggak boleh tangan dulu atau kaki dulu, nggak boleh. Jadi harus tertib, wajah dulu, tangan dulu, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi nggak boleh kaki dulu gitu ya, atau dan sebagainya. Tertib ya, tertib urutan gitu ya. Kemudian wila. Wila ini apa? Wila itu mualah gitu ya. Mualah aslinya wila gitu ya. Di depannya ada hamzah. Tapi ini karena ya biasalah nazam atau bait-bait biasa seperti itu dihilangkan hurufnya untuk biar pas dibaca begitu ya. Apa tadi? Mualah. Ya, al hamzatu hudhifat, hamzahnya dibuang. Apa maksudnya? Tidak dipisah antara bagian-bagian wudhu dengan pemisah yang panjang. Jadi tidak dipisah antara bagian-bagian wudhu. Maksudnya apa? Tadi misalnya kepala, kemudian dadain, nggak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang. Nah, pisahan yang panjang itu maksudnya apa? Yaitu sampai bagian sebelumnya itu kering. Jadi misalnya kita wudhu membasuh wajah, itu jangan dipisah kemudian dengan sesuatu yang panjang sekali. Misalnya kita ngobrol lama, ya kemudian kering, maka ini enggak mualah namanya, enggak berkesinambungan, begitu ya. Maka harus ketika wudhu itu harus berkesinambungan. Jadi misalnya wajah, habis itu langsung tangan, ya bihaitsu la yajif, bihaitsu la yajif, sampai apa namanya rukun sebelumnya itu jangan sampai kering. Ya, kalau misalnya kering berarti di situ nanti enggak mualah, enggak mualah atau tidak berkesinambungan gitu ya. Kain tidak sah wudhunya. Jadi contohnya misalnya membasuh tangan, kemudian ngobrol lama sampai tangannya kering. Nah, itu tidak wila namanya, tidak mualah ya, ini tidak boleh ya, enggak sah wudhunya begitu ya. Tadi ulang lagi begitu. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.